أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya informasikan khususnya di setiap Ahad Legi Kalender Jawa, Anda nggak bisa ngisi dikarenakan sudah ada jadwal di Jogja, di Jakarta. Jadi silahkan pas Ahad Legi pokoknya, entah itu tanggal berapa, dan silahkan untuk nyari ustadz yang ini. Seperti itu. Jadi kalau Ahad Legi silahkan untuk mencari ustadz yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan kitab tauhid. Kitab yang membahas tentang tauhid, inti diciptakannya kita, diutusnya para rasul, dihidupkan kita di atas dunia adalah tauhid. Adik. Ayo ke depan. Perkara yang sangat penting, sesuatu yang kita lagi kedepankan, pembahasan tauhid. Dan kita telah sampai pada pembahasan bab takut dari perkara kesyirikan. Di antara hadis yang akan kita bahas adalah hadis riwayat Bukhari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Rawahul Bukhari, Kitab Tafsir, bab wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi andada, jilid ketiga, nomor 100, halaman 196. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia menyuruh kepada selain Allah tandingan-tandingan, dakhalan nar, maka masuk ke dalam api neraka. Setidaknya hadis ini adalah tahdzir, peringatan, takhwif, peringatan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk berhati-hati dalam urusan kesyirikan, agar tidak terjatuh dalam perkara yang dosa sangat besar, menyebabkan seseorang kekal di api neraka. Man, ada waktu syarat di umum, barang siapapun itu, hatta seorang nabi pun, kalau memang melakukan kesyirikan akan ada hukumannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La in asyrakta la yahbaqanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau melakukan kesyirikan,
semuanya akan terhapus. Ada waktu syarat dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yufidul umum, siapa aja, mau pejabat kah, mau rakyat kah, mau dia itu kedekatannya memiliki nasab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada ya ikhwan sekelas Ahlul Bait yang maksud kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu maksud? Terjaga dari dosa. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang meninggal mati, tidak bertaubat dia tidak bertaubat dari perkara-perkara kesyirikan, dia mendatangi kubur, dia meminta kepada selain Allah. Yang hati-hati ini perkara yang ujub. Dia tidak istighfar, dia tidak taubat. Man mata, barang siapa yang barang siapa yang meninggal, dia tidak tobat. Kalau tobat bagaimana Ustaz? Selesai seluruh perkara. Kalau sudah tobat, tapi apa? Harus dengan taubatan nasuha. Kalau perkara kesyirikan, kalau perkara dosa besar, harus dengan taubatan nasuha. Apabila tidak dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan di antara hal-hal syarat-syarat dalam perkara-perkara taubatan nasuha, dia harus menyesal, meninggalkan dosanya, ikhlas karena Allah dan lain-lainnya. Bukan dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang kecil itu bisa dihilangkan dengan dengan sholat 2 rakaat, sholat wudu, itu diantaranya. Tapi kalau dosa syirik, dosa-dosa besar harus dengan taubatan nasuha. Wa huwa yad'u, dia menyeru, dia meminta, dia mengharap. Min dunillah, dari selain Allah. Dari selain Allah. Apa dikatakan? Faman ja'ala lillahi niddan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyyan kana aw ghairahu dakhalan nar. Ini ya ikhwah, tambih, tahdzir, peringatan. Barang siapa yang menjadikan tandingan-tandingan dalam ibadahnya, dia meminta, dia memohon pertolongan, dia berdoa, nabiyan kana au ghairahu, seorang nabi atau selainnya. Yang namanya kesyirikan itu gak ada pengecualian, Pak. Mau yang didatangi itu malaikat, mau yang didatangi itu nabi, mau yang didatangi itu seorang rasul pun gak ada pengecualian. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu hak prerogatifnya Allah. Jangan dicampur adukan. Oke, orang-orang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki suatu kedudukan, iya. Tetapi hanya seorang, tetap beliau hanya seorang nabi dan rasul. Apa dikatakan? Dakhalanna, masuk ke dalam api neraka. Masuk ke dalam api neraka. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal muradu bi qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam
Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mati sedangkan dia menyuruh kepada selain Allah tandingan-tandingan, yang dimaksud tandingan ini adalah dalam ibadah. Dalam ibadah, sebagaimana kebanyakan di antara kita datang ziarah ke kubur-kubur yang dianggap soleh, diharapkan keberkahan, membuat wasilah-wasilah, perantara-perantara. Ini yang terjadi di antara kita, banyak di antara kita. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa ma'al asaf, banyak hal yang sedih. Fa fi ba'dil biladil islamiyah man ya'taqidu anna fulanan maqbur. Di sebagian negeri-negeri Islam, mereka berkeyakinan bahwa fulan yang telah dikubur, yang sudah dimakan oleh rayap, bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Nah, terjadi ini. Miskin negeri kita miskin. Akidah yang salah. Sampai dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, khalidan, kekal, ma'anna lafdh la yadullu alaihi li anna dakhal, kekal selama-lamanya bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Jelas nih, ikhwan. Ada pertanyaan dulu sih, kita lanjutkan. Silakan. Masalah tauhid. Silakan yang mau tanyakan. Gak ada. Tanyakan Pak. Pak yang tua itu mana Pak? Yang biasa bapak-bapak tua itu jarang sholat di sini. Yang pensiunan. Bagaimana? Yang dulu sering sholat di sini sedikit aja itu. Oh, Pak Haji. Ada. Biasanya ada. Oh. Katakan di sini Pak. Hal ini sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan haramkan baginya surga, tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim penolong sedikit pun. Sebelumnya bicara apa ini? Orang-orang yang menyekutukan Allah ya. Barang siapa yang menyekutukan Allah, tidak Allah akan haramkan surga dan tempat kembalinya neraka. Kok tiba-tiba disebutkan zalim? Bahwasanya orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan. Kenapa? Hah? Kenapa orang kesyirikan dikatakan zalim? Hah? Nah, masih kurang. Menzalimi Allah. Tadi Ya, maksudnya gini, supaya itu bukan pada manfaatnya. Dia menyembah bukan pada apa. Sepatu bukan pada tempat. Kata zalim itu, yang namanya zalim itu meletakkan bukan pada tempat itu zalim. Paham gak nih? Uang yang seharusnya bukan di kantong kita, taruhnya di kantong kita. Makanya zalim itu. Paham gak nih Pak? Pelaku syirik dikatakan zalim karena apa? Dia meletakkan ibadah bukan dalam tempat yang seharusnya hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
sampai sekelas. Ujub pun, riya pun tidak boleh masuk ke dalamnya. Ibadah itu murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tahu ibadah itu adalah murni, kenapa kok kita palingkan? Maka dikatakan ittihadun niddi ala qismaini, menjadikan tandingan itu ada dua bagian. Ada dua bagian. Menjadikan tandingan itu ada dua bagian. Yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'diha fa hadza syirkun akbar. Yang pertama, menjadikan tandingan bagi Allah dari seluruh ibadah. Dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, dalam hajinya, dalam umrohnya, semuanya adalah penyekutuan. Atau sudah benar-benar keyakinannya musyrik semuanya. Jawab. Atau sebagiannya. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia umroh, tapi mendatangi kubur, meminta kepada dukun, memiliki keyakinan yang naudzubillah min dzalik. Ketika ada sesuatu musibah, datangkan itu dukun, mendatangi kubur, diharapkan pertolongan dari penghuni kubur tersebut. Apa dikatakan oleh ulama? Syirik besar. Dan ini sama di kita. Sama di kita ya. Apalagi kalau di desa-desa itu Pak, mengadakan sedekah ini, sedekah itu dan lain-lainnya, mengadakan keyakinan tertentu akan datang keberkahan. Tapi ada satu daerah Pak, Jawa Tengah, suatu desa, naudzubillah min dzalik, yang jaga desa saya itu ular. Makanya kalau masuk ke dalam desa saya itu nggak boleh bawa kamera, nggak boleh membawa ini, pasti akan mendapatkan sesuatu. Makanya ada pernah artis masuk ke situ ingin buktikan, akhirnya akan disesatin. Karena yang jaga ular dari ujung kepala sampai ujung buntut itu ketemu. Nah itu biasanya kalau mau ada pernikahan berikan dulu sesajen. Kalau tidak diberikan sesajen, pasti nanti ada aja petaka apakah nasinya basi, apakah yang lain-lainnya. Makanya pernah kejadian ada suatu pernikahan gara-gara apa enggak berikan sesajen, akhirnya apa seketika nasinya basi. Bisa itu terjadi? Bisa. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Hadis ini apa? Barang siapa yang ta'alluqnya kepada sesuatu, dijadikan tawakalnya sama itu sudah. Jadi kalau kita itu tawakalnya sudah sama dukun, dijadikan itu sudah. Kenapa? Karena kita udah biasa tawakal itu sama dukun. Tawakalnya sama cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul. Ya udah dibiasakan seperti itu. Akhirnya kalau sudah hilang apa? Ada yang kurang kayaknya. Kenapa? Ya Nabi mengatakan seperti itu. Makanya indah kalau hati ini dibiasakan tawakalnya sama Allah. Demi Allah ya ikhwan. Demi Allah. Tidak ada kerugian di dalam tawakal sama Allah itu, tidak ada kerugian sama sekali. Cuman memang dibutuhkan kesabaran. Jangan tergesa-gesa. Kita itu yang lemah dalam tawakal, kalau itu kita itu yang lemah. Padahal Allah itu dalam memberikan suatu pertolongan itu dengan berbagai macam jalan banyak sekali. Berbakti sama orang tua, gunakan sholat tahajud dan berbagai hal-hal yang lain. Ikhwan, Anda pas kemarin sebelum awal tahun itu di Jogja ya,
dapat kabar apa? Plafon masjid jatuh, jalanan banjir. Akhirnya apa ya? Ngomong sama wali sekat, Pak ini gimana nih? Jalan begini. Apa dipergunain jalan-jalan keberkahan? Apa jadi keberkahan? Kunjungin orang tua. Gak lama di telepon sih, Ustaz. Insya Allah ada yang mau ini. Itu kalau jalan aja udah hampir 20 juta. Itu berapa kali sih? Berapa kali? Contoh masjid, apa wes masjid? Udah ini. Apa itu? Kunjungi orang tua. Tiba-tiba Ustaz, kita itu yang kurang tawakal sama Allah, dan tawakal Allah itu kita kurang juga proses-proses untuk memberikan apa untuk turunnya Quran itu kurang. Coba sholat tahajud kita gimana? Coba jalan berbakti kita kepada Allah gimana? Padahal banyak yang jadi itu Masya Allah sih. Sholat duhanya itu gimana? Puasa Senin itu bisa seperti apa? Coba. Tapi kita maunya cepet. Akhirnya apa? Nggak turun-turun pesimis. Datang kemana? Ke dukun, ke kubur. Wah, di sana ada kuburnya si fulan soleh, turunan Habib. Coba ya, datang minta. Padahal apa itu sesuatu yang sama ya, mata morgana. Antum berapa kali minta pun tetap kurang, gak akan ada bentuk pertolongan, gak akan ada. Jelas nih, yang pertama. Yang kedua, makana min nau'i syirkil asghar, apa-apa dari jenis syirik asghar, syirik yang kecil. Seperti apa? Masya Allah wa syi'ta. Nah ini kalimat-kalimat yang bisa menghantarkan kesyirikan kecil. Masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah dan kamu. Atau demi Allah wa rasul, apa demi Allah wa Rasulullah. Kamu nih mau bersamakan dengan huruf wow. Kami ada pertanyaan di sini? Silakan. Misalnya sumpah demi ayah dan ibu. Apa? Sumpah demi ayah dan ibu kan ada kalimat itu. Sabar. Apa itu sih? Itu bukan sumpah. Demi Allah dan demi ayat dibungkus dari tebusannya Rasulullah SAW. Itu bukan kalimat sumpah. Itu bagaimana dia Pak mencintai Rasulullah SAW. Memang mencintai Rasulullah SAW itu apa? Lebih dari segala-galanya, daripada makhluknya. Pak, itu bukan sumpah Pak. Kalau kalimat sumpah itu Wallahi, demi Allah. Itu ada huruf namanya waw qasam. Jadi waw, huruf sumpah itu ada 3. Pertama waw, kedua ba, ketiga adalah ta. Dan kalimat Allahnya itu di kasroh. Kalau lafaz jalal itu di kasroh. Wallahi billahi tallahi. Tuh. Sumpah seperti itu. Itu tidak dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga perkataan walau Allah wa anta. Nah ini. Ada musik-musik kan pada masjid-masjid. Walau lama. Gimana sih kalau pengajian di masjid apa di masjid sholatnya? Gimana sih? Walau la ana apa? Walau la ana itu apa? Walau la ana. Ada kan eksiknya satu sih. Laula ana. Kalau seandainya tidak ada engkau, itu sering di masjid-masjid dipersidahkan. Apa sih? Siapa namanya itu? Baju kuning? Abdul Hadi. Nah, ada nggak sih? Ada kan? Sering apa gimana kalimatnya itu? Hah? Man ana apa? Mana? Gimana? Man ana. Lalu lakukan
Siapa kami kalau tidak ada Engkau? Nah, ini saya sudah ini yang terjadi. Makanya melihat keberkahan yang beri kita di mana? Demi Allah, ketakwaan itu memberikan suatu keberkahan. Maksiat kesyirikan itu yang menjadikan petaka. Kalau antum tidak percaya, coba antum dekat kepada Allah. Gunakan tadi itu tahajud, berbakti sama orang tua. Pasti ya ikhwan. Pasti anak-anak akan ada kemudahan yang mudah dari dalam hidup. Tapi coba ketika kita maksiat sedikit, kadang-kadang anak rewel, kendaraan ada aja masalah. Pasti. Makanya ketika ada sesuatu dalam rumah yang harus diintrospeksi diri dulu, maksiatnya hubungannya dengan Allah. Antum introspeksi. Ini anak rewel, antum coba diintrospeksi. Apa yang sudah saya lakukan? Pasti. Saya negeri yang sedikit kaya besar. Tetapi coba ini introspeksi diri. Semua muasabah diri. Kenapa kita kayak terkampung-kampung? Apa? Ikhtiqomnya, keyakinannya, ketakwaannya. Coba introspeksi. Jelas Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jelas. Kalau itu nggak jelas, kenapa ada para ulama sampai mengatakan kalau seandainya anak-anak para raja merasakan apa yang kami rasakan, ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan meletakkan pedang-pedang mereka di leher kami, kata ulama salaf. Ya kan? Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang kami rasakan, ketenangan kami bersama Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa, mereka akan meletakkan pedang-pedang mereka di leher-leher kami. Menunjukkan apa ya? Itulah arti dari tauhid, arti dari takwa yang mereka dapatkan dengan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan kita dapatkan dengan kesyirikan, dengan maksiat, dengan kebid'ahan dan lain-lain. Tidak akan ada. Paham ini ya? Ada yang tanya? Itu berapa aja? 27. Hah? 33. Kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya, tahdir lagi ini, peringatan lagi. Man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadis ini, barang siapa yang bertemu dengan Allah, dia tidak menyekutukan sedikit pun syirik besar, riya, sum'ah, ujub. Penyakit kita ini yang paling banyak ini ujub. Rasa bangga dengan apa yang ada dalam dirinya. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak menyekutukan sedikit pun syai'an dengan nakirah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam neraka.
Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Hada hadisul mujibataini, mujibatus sa'adah wa mujibatus saqawah. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini mewajibkan dua hal. Yang pertama, mewajibkan kebahagiaan. Kita mau bahagia, kita mau tenang. Apa ya ikhwan? Tauhid. Kalau memang ada sesuatu dalam Islam ini kita nggak jadi tenang, berarti ditanyakan nih, apa sih kita lakukan dalam hidup ini? Nah, apa coba? Utang atau riba? Salah kita. Kita nggak mau nahan, kita nggak syukur. Masalah-masalah salah kita, nggak mau kita dekat sama Allah, nggak mau kita minta. Kita itu hambanya dari Zat yang Maha Kaya. Apa yang kita takutkan? Sekarang bisa nggak Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita uang 1 triliun dan lainnya? Kenapa nggak bisa bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan hikmahnya, ditakutkan dengan uang segitu banyak, kita akan menjadi takabur, kita menjadi pongah, kita menjadi sombong. Allah memiliki hikmah sebagaimana kita apa? Sebagaimana terkadang kita terhadap anak kita, kita nggak bakal ngasih anak uang jutaan buat jajan sehari, nggak mungkin. Kita mikir, apa coba kalau seandainya anak saya nanti kalau uangnya ini buat ini apa? Kita aja punya hikmah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang namanya tauhid apa? Mujibatus sa'adah, mewajibkan kalau kita mau bahagia, makanya tauhidnya itu diperhatikan. Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam yatim, gak lama umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, akhirnya ibunya meninggal dunia. Gak lama umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia, yang kemudian diasuh oleh pamannya Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 tahun pada usia selanjutnya pamannya meninggal dunia, sampai beliau diusir di kota Mekah. Hidup sampai pernah dikatakan beliau dalam keadaan asap kompornya tidak nyala, sampai dikatakan dalam kitab Qaulul Mufid ini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tidur di atas tikar sampai kecap semua badannya. Semua anak-anaknya meninggal dunia, Abdullah, Qasim dan lain-lainnya. Tapi kehidupan beliau sampai dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Padahal rumahnya beliau hanya berapa meter, cukup muat dari kuburnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sampingnya Abu Bakar, sampingnya Umar. Cuma 3 orang. Tadi beliau sampai mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Karena yang beliau kedepankan adalah tauhid akhirat. Tapi berapa banyak kita kemudahan, berapa banyak hal-hal yang kita dapatkan kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, kita lebih lapang, kita lebih mudah. Tapi apa coba yang menjadi ikhwah? Kurang. Kita akan seakan-akan ketenangan hidup itu kita gak dapat. Kenapa? Tauhidnya diintrospeksi. Kita lebih banyak takut terhadap masa depan. Nanti masa depan saya bagaimana? Tapi akhirat kita gak dipikirkan. Sehingga apa? Berapa banyak perkara-perkara yang diwajibkan, dari sholatnya, dari perkara sunahnya, dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dilupakan. Lihat kita pada hari ini. Coba lihat kita sama anak,
kita sama keluarga, kita terhadap amalan-amalan sunnah, kita terhadap perkara-perkara tauhid, akidah. Coba lihat, banyak kita lalai. Sehingga apa? Coba kebahagiaan apa yang boleh kita dapatkan? Bahagianya pas awal bulan, bahagia. Nanti kalau udah murung lagi. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Konsep hidup kita jauh dari tauhid. Dan wujud yang kedua adalah wujud bersekolah. Wajib menambah kerugian, kesengsaraan. Kita tinggal pilih mau yang mana ini ya. Wah. Loh, Nabi SAW yang hidup begitu, Masya Allah. Kadang lari-larian dengan Aisyah. Nah, lari-larian sama Aisyah. Kadang mainan sama Husain, mainan kuda-kudaan. Bercanda dengan sahabat Abu Umair. Main burung kecil, burungnya mati, ditandain oleh Nabi SAW. Abu Umair, ma fa'alan mugir. Ayo Abu Umair, apa yang kau lakukan terhadap burung kecilmu? Coba ini. Padahal beliau urusannya sampai pernah terjadinya perang Hudaybiyah, dikirim berapa pasukan, mau rencananya mau umroh, nggak mau perang. Akhirnya apa? Nggak boleh perang, nggak boleh masuk kota Makkah, kembali. Akhirnya terjadi 3 perjanjian. Terjadinya perang Ahzab, 10.000 pasukan musuh berkumpul untuk masuk ke kota Madinah. Tenang Nabi SAW apa? Macul beliau. Akhirnya pasukan pertama keluar cahaya, Romawi akan ditaklukkan. Pasukan kedua apa? Persia akan ditaklukkan. Dengan sebab apa ya? Tauhid dalam sanubari, tauhid dalam hati. Nah, pertanyaan kita saat ini mana sejauh mana tauhid kita? Coba introspeksi kita. Ketika digoncang musibah, kemana kita coba lari? Oh, cari dulu nih perkara dunia. Bukannya mendekatnya. Ilmu dulu, amal diperhatikan. Astagfirullah, saya ada musibah, berapa banyak saya duduk di majelis taklim. Astagfirullah, ilmu saya ternyata udah banyak yang lupa. Astagfirullah, pagi pagi petang banyak yang dilalaikan. Sholat sunnah rawatib banyak yang lupa. Sholat sunnah sholat tahajud ketinggalan. Coba tuh lihat. Ada nggak coba kita dikasih? Orang tuanya, Masya Allah, nanti bersyukur sekali. Kemana apa? Bu, habis minta doanya nih. Ada sesuatu nih di bawah ini. Apa coba? Introspeksi aja. Muhasabah diri. Ada di mana orang tapi anak benar-benar bersyukur. Itu orang tua dulu sih, Masya Allah. Perkataan itu kasih mati. Ayo introspeksi ya. Berapa banyak kelalaian yang kamu tinggalkan? Itu Masya Allah. Sampai anak kan kita kan ketika anak mau ke Mekah, Bu, gimana uangnya? Ada nggak ke Mekah? Apa kan juga? Insya Allah ada uang, ada bisa. Benar itu sih. Benar itu. Itulah sih penjagaan tauhid yang memang harus dibangun dengan tauhid. Apalagi antum semua kepala rumah tangga. Ini nih korban kita yang dijadikan gantungan itu hanya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Antum perhatikan ayatnya. Allahus samad. Ada alif lam, lafaz jalal Allah. As-samad. Ada alif lam dalam kitab Aqidah Wasithiyah
Apabila mubtada sama khobar itu dalam ilmu nahwu sama-sama ma'rifah apa? Ya dulu alal hasr. Apa alasan? Pembatasan. Bagaimana maknanya? Hanya Allah yang tempat bergantung. Kita kepala rumah tangga itu apa? Membiasakan gantungan kita itu hanya Allah. Tempat kembali kita hanya Allah. Tempat kepasrahan kita hanya Allah. Itu yang seharusnya setiap kepala rumah tangga lakukan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya. Apapun itu kembalikan sama Allah. Allah gak akan tinggalkan seorang hamba, gak akan. Tapi kita banyak yang gak terbuka hatinya. Kita lebih dekat dengan perkara-perkara dunia, kita ini dosa terusnya. Coba kalau antum tidak ada masalah, gunakan kata lanjut, gunakan gak sholat duha, gunakan gak terus kesabaran, gunakan gak tadi sudah 1 pekan, 2 pekan. Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta pertolongan dengan sabar. Tak cepat. Makanya biasakan hati itu digantungkan sama Allah. Apa namanya ketika apa? Ini masuk ke markas dalam kitab Al-Fusul fi Suratul Musuh kalau tidak salah. Punya Ibnu Katsir. Mau ke bentengnya musuh. Udah mau dijatuhin oleh batu besar. Nabi SAW santai aja. Ketemu juga pernah sama musuh berdua-duaan. Akhirnya apa? Kaku tangannya Yesua, kaku itu tangannya. Kenapa? Kepasrahan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba apa yang kita perlu lakukan di atas dunia? Lah kalau kita mati dalam keadaan takwa. Apa nih? Kadang-kadang kita takutkan mati. Yang jamin hidup anak istri siapa? Allah. Lah kalaupun ada kita, kalau memang Allah Subhanahu tidak memberikan izin dan apa tak tidak ada ini, tetap sesuatu tetap akan ada saja. Ini yang kadang-kadang apa kita lupakan dalam kehidupan kita. Seharusnya kepala rumah tangga ini yang dikeluarkan itu tahu, maka ampunnya Umar bin Abdul Aziz. Ampunnya coba Umar bin Abdul Aziz. Yang dipikirkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, bukan dunia yang dikuatkan. Buktinya apa? Umar bin Abdul Aziz, antum lihat sejarahnya, dia meninggalkan warisan cuma nggak sampai 2 juta sih. Gak nyampe 2 juta. Gak nyampe 2 juta. Tapi apa? Dia Masya Allah, yang dia bina itu dirinya supaya takwa. Apa coba terjadi? 2 juta itu dikelola, diolah anaknya menjadi pengusaha ternak dan lain-lain. Coba. Antum tahu seorang anak yang apa yang di kisahnya siapa? Khidir yang ketemu yang ketemu kemudian ada hartanya itu. Akhirnya apa dirobohin apa di mana itu? Takut tahu kita. Orang tuanya fokusnya ke akhirat sampai anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa ya? Kita ini lebih banyak takutnya kepala rumah tangga terhadap dunia kita, tetapi kita tidak pernah introspeksi bagaimana akhirat kita. Kalau kepala rumah tangga itu tauhidnya kuat, takwanya kuat, pasti ya itu. Allah yang menjamin, Allah yang akan menyediakan. Ada juga yang dikatakan anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah jiwa kalian dan keluarga dari api neraka. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada kurang lebih yang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.